Aku pengen tahu kamu sebelum all the TikTok, kamu sering berantem sama orang kayak gini nggak di dalam kehidupan nyata? Enggak, karena semua lingkungan aku tahu kok aku orangnya cepat-ceplos. Saat aku nggak suka sesuatu, aku ngomong. Kan menurutku ya emang mendingan gitu ya. Orang Indonesia cenderung lebih teposeliro, lebih menahan pendapat mereka. Gitu. Banyak sobae. Iya, banyak. Makanya banyak yang sobae, banyak yang pencitraan. Makanya saya saranin buat artis Indonesia, buat regenerasi aja, gue gantiin nggak apa-apa. Gue juga ngerti ya, gue tuh juga baru kan di dunia ginian. Gue tuh bingung banget. Kenapa saat gue naik karena berantem, terus semua orang tuh pengen ngeberantemin dulu. Dan saat gue ngebales mereka, tuh orang jadi masuk berita apa segala macem, dan makin banyak itu yang cari ribut sama gue sengaja. Aneh kan dunia ini kan ya. Jasa pansos ya, ya terus gue juga bilang, lu orang kok, gue tulis di story, lu orang kalau mau ribut sama gue, ngomong aja, bayar gue, ntar gue ladenin. 15 juta gitu misalnya. Gue tulis 250 juta. Hai. Thank you udah dateng ya. Sama-sama, makasih udah diundang. Aku soalnya nonton semua video-video kamu loh. Semuanya? Semuanya. Jangan dijambak ya gue ya. Jangan dijambak lagi. Tapi entah kenapa ya, kalau orang banyak yang menghujat, kalau aku malah berasa terhibur. Ngefans apa nggak tahu ya, tapi yang pasti aku merasa terhibur. Ngefans lah pasti. Ngefans sih diam-diam. Sebenarnya ya, konten gue itu buat orang yang punya mata positif, punya otak positif, hati positif, dilihatnya mah positif-positif aja. Tergantung orangnya. Dan ya kalau gue kadang-kadang capek kerja, pulang, terus gue ngeliat story lu, ngeliat TikTok lu, ya cuma buat ketawa-tawaan aja lucu kan? Ngeliatin lu berantem. Tuh denger tuh netizen, gue tuh lucu. Nggak ada berhentinya kalau soal berantem ya? Iya, sebenarnya aku nggak pengen berantem juga sih, aku menanggapi aja. Dan kontenku tuh menghibur netizen. Oke. Itu planning nggak sih? Kagak lah, semuanya aku langsung ini. Aku tuh orangnya nggak bisa nge-planning sesuatu, kayak misalkan dikasih teks gitu skip mesti ngomong ini, jadinya beda. Aku bisanya yang langsung gitu. Jadi gini, begitu kamu ngelihat misalnya Tasya ya atau siapa gitu nge-post di TikTok sesuatu yang istilahnya menjudutkan kamu misalnya gitu, itu kamu langsung responnya spontan? Sebenarnya siapa aja sih, spontan. Netizen juga aku balesin, semuanya aku bales. Spontan? Mut-mutan aku aja, spontan. Kalau aku lagi nggak ada kerjaan ya aku bales. Terus kan gue juga nggak nganggur gitu loh ya, nggak mesti gue balesin juga. Jadi bukan nih kamu kayak, oke gue pikirin dulu gue balesnya gimana nih ya, gini, langsung terus aja. Gini. Langsung aja, natural. Dor langsung deh pokoknya gitu. Nah ini kan banyak tuh yang kamu sama waduh banyak deh, kita nggak usah ini. Nah sebutin aja nggak apa-apa, biasa kok. Mana nggak disebut, nggak seru. Tapi seru sih ya. Sebutin aja seru. Nah itu sebenarnya kamu personally ada masalah sama mereka atau itu cuman bagian dari show-nya lah gitu? Sebenarnya kalau masalah ya pasti enggak lah, orang nggak kenal. Cuman kalau misalkan kayak yang duetin video aku, yang komen duluan ke aku, kayak kan komen duluan ke aku. Ya istilahnya kayak siapa lagi ya, banyak kok yang duet-duetin duluan ya. Menurut aku sih ya mereka pansos kali ya, karena namanya artis sebesar-besar apapun ada masa redup atau tidaknya. Jadi waktu kamu sendiri kalau misalnya ketemu mereka ada perasaan nggak seneng atau gimana nggak? Atau saya pribadi? Saya waktu itu kan ketemu Lutfi ya? Itu sebenarnya kamu ada? Enggak sih, kalau aku sebel sama satu orang pun, sama siapapun dari mereka semuanya enggak ada sebelnya sama sekali. Orang toh kita juga nggak kenal, apa yang aku sebelin dari dia, aku tahu dari dia aja, enggak kan. Cuman ya gitu. Cuman merespon? Aku cuma merespon dari mereka, kan mereka kan semua ngata-ngatain aku. Ya masa aku respon thank you ya gitu. Bego amat ya gue ya. Ya enggak dong, aku respon lagi. Sesuai dengan mereka. Tapi kalau aku untuk memulai segala sesuatu enggak. Karena aku tujuannya pastinya kalau aku mau diundang ke sini, pasti tujuannya karena orang lebih banyak, dapat teman baru, kan seneng. Dan itu bagian dari permainan lah di TikTok, di dunia sosmed gitu ya? Enggak, permainan juga sih ya, sebenarnya aku ngerespon aja. Jadi kayak gini, kayak misalnya kalau aku kan seneng nonton bola ya, kalau pemain bola kadang-kadang di lapangan suka berantem tuh, tapi begitu peluit selesai, pertandingan selesai, mereka normal lagi nggak? Oh iya, nggak dibawa ke hati. Kalau aku sih aku enggak. Jadi nggak pernah ada perasaan buruk ke mereka atau apa gitu, nggak ada? Aku yakin mereka semua juga pengen rame doang, makanya mereka ngatain aku kayak gitu. Nah ini kan udah jadi bahan topik luas lah intinya ya. Nonton juga jadi trending segala macam, baik di YouTube, TikTok. Trending 1, 2, 3, 4 luar biasa. Aku aja belum trending Kak. Mau habis padahal trending tiap 5 ya. menit kita itu nge-refresh, pengen ngeliat view-nya berapa ya kan. Suka gitu nggak? Suka gitu lah. Nah itu kalau YouTuber pansos kayak gitu tuh katanya.
Malam-malam kita ngecek ya kan. Bangun pagi langsung dicek viewernya berapa gitu. Kayak orang gila kadang-kadang. Tapi gini, aku nih ngundang kamu ya, bener-bener pengen tahu banget sih sebenarnya kamu tuh sosoknya kayak gimana gitu. Banyak yang penasaran. Iya, maksudnya gini, aku pengen tahu kamu sebelum all the TikTok and kamu sebelum hingar-bingar yang sekarang ini gitu. Contohnya, kamu sering berantem sama orang kayak gini nggak di dalam kehidupan nyata tuh? Enggak, karena semua lingkungan aku tahu kalau aku orangnya cepat-cepat. Saat aku nggak suka sesuatu, aku ngomong. Kan menurutku ya emang mendingan gitu ya, daripada di pendem-pendem kayak gitu. Kan kebanyakan juga lingkungan aku semuanya pengusaha dan nggak ada yang drama sih. Kita semua melakukan profesional kita masing-masing. Aku dagang, ini kayak gitu. Kebanyakan sih gitu urusan hidup aku. Kan kamu orangnya boleh dibilang sedikit kontroversial. Kontroversial dalam arti mengutarakan apa yang ada di otak kamu. Mengutarakan apa yang aku rasakan. Iya. Ada yang antara otak kamu ke mulut kamu filternya kadang-kadang nggak ada. Tapi kan emang yang saya rasa sejauh ini apa yang saya ucapkan benar. Iya. Benar apa adanya. Dan itu kan kadang-kadang dalam dunia hidup nyata, realita kan juga kadang-kadang mengundang bentrokan gitu. Untuk artis-artisnya? Bukan, ini dalam kehidupan kamu sehari-hari nih misalnya. Oh, dalam bentrokan. Dalam keluarga, dalam hubungan sama temen, hubungan sama saudara, hubungan sama rekan kerja atau hubungan sama partner dagang. Maksudnya gitu. ada impact-nya ke mereka atau enggak? Dengan kamu suka ngomong apa adanya itu jadi sering berantem nggak sih? Enggak sih ya. Karena kebanyakan yang kita ngomongin itu usaha, dan kalau misalkan masalah usaha, masalah kerjaan itu emang harus ngomong apa adanya ya, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada filter. Kalau ada yang nggak suka, menurutku kurang bagus, aku ngomong gitu. Aku sih enjoy karena aku merasa ya di Indonesia kita jarang mengutarakan pendapat. Orang Indonesia cenderung lebih teposeliro, lebih menahan pendapat mereka gitu. Terus kalaupun ada kadang-kadang dibungkus, kadang-kadang lebih banyak sobae. Iya, banyak, makanya banyak yang sobae, banyak yang pencitraan. Makanya saya saranin buat artis Indonesia buat regenerasi aja, gue gantiin nggak apa-apa. Iya. Dan aku senengnya kenapa? Karena fresh. Jadi kan apa yang kamu di TV, di real life, apa semua segala macam ya mirip-mirip aja gitu, konsisten jadinya. Iya, gue nggak halu. Halu. Gue nggak bisa halu juga, gue nggak boleh halu karena gue orang dagang kan, pengusaha. Oke, sekarang gini. Lu di bulan September lah ya, sebelum TikTok itu mulai keluar segala macam, lu pernah menyangka nggak sih di bulan kayak gini? Ya enggak lah, orang tadi itu gue tuh kurang suka main sosmed ya. IG ada, tadinya emang IG gue buat olahraga kadang-kadang. Sebenarnya IG tuh nggak post olahraga sih dulu. Followernya berapa tuh? Waktu bulan September lah, let's say. 30 orang. 30.000. Oh, 30.000. Iya, tapi IG gue kan sering hilang. Kan sekarang, dulu enggak kan? Dulu enggak, ya kan? Dulu di bulan September stabil kan? 30.000 ya gitu, nggak pernah hilang, tapi 30.000 aja. Sekarang hilang seminggu 2 kali ada. Tapi follower naik. Gue tuh kalau mau nyari Instagram lu, mesti ke artis lain dulu yang pernah nge-tag lu. Banyak banget kan. Terus yang ini gitu. Nggak tahu tuh ngapain sih. Instagram dari 30.000 naik sekarang jadi 110 ya? 110 ya sekarang ya? Iya, 110. TikTok dari berapa? TikTok dari 0. Aku main TikTok 1,5 bulan, 1,2 juta follower sekarang. 1,2 juta followers? 1,2 juta. Itu bukti sebenarnya mereka nggak benci sama gue, orang ngefans. 1,2 juta followers, feeling lu berapa yang haters, berapa yang fans? Semuanya fans, kalau nggak mereka nggak mungkin ngikutin gue ya. Iya lah, ngapain dia buang-buang kuota? Cuman mereka belum sadar aja. Menurut gue mereka cuman kagetnya dengan sosoknya gue gitu. Oke, coba kita tes berdua ya. Lu pernah nge-follow orang yang lu nggak suka nggak? Enggak sih. Enggak? Misalnya gue nggak suka sama nih orang nih. Terus gue follow gitu? Cuman gara-gara lu pengen tahu kepo aja? Enggak. Nggak pernah? Kayaknya enggak deh. Gue juga nggak pernah sih. Iya, buat apa kan nih? Banyak suka kan? Mana? Bener juga ya? Maksud gue, berarti kan netizen kan berarti suka berarti kan? Iya. Karena kan kita tendensinya cenderung untuk nggak memfollow orang yang kita nggak suka kan? Ngapain kalau gue nggak suka sama lu, gue follow ngeliat kelakuan lu tiap hari gitu? Iya juga, iya kan? Iya, itu maksudnya. Itu berarti namanya benci-benci cinta kali ya? Mereka belum sadar. Nggak belum mengaku, malu-malu. Emang cinta itu kan butuh proses buat ngaku. Iya, oke. TikTok dari 0 sampai jadi 1.200.000 dalam 1,5 bulan. Sekarang lu masuk YouTube ya? Berapa bulan ini? YouTube sama, 1 bulanan. 1 bulanan? Dan followernya kok nggak salah 9.000-an sekian nih? YouTube? 30.000. Oh, udah 30.000? 30 ya? 30.000-an. Saya nggak liatin sih, jarang. Berarti cepat banget ya? Cepat. Oke, dan TV ya, non-stop ya? TV ya. Undang kiri kanan, mulai dari Raffi, mulai dari Uya Kuya. TV seru, banyak ketemu teman baru. Terus kalau lu ngeliat hidup lu gimana sekarang?
Senang. Senang. Jadi pergaulan makin luas kan. Terus udah gitu banyak ketemu orang baru. Senang. Yang paling lu bikin senang apa sih? Aku senang ketemu orang baru. Kan aku pedagang ya. Temu teman baru berarti ya customer ya. Kemungkinan customer gitu. Popularitas? Apa? Popularitas menyenangkan buat lu nggak? Ya, kalau popularitas mah menurut gue ya, popularitas tuh nggak bisa ditentukan sama diri kita sendiri. Yang nentuin tuh netizen. Jadi ya, gue mau oke-oke aja. Nggak, maksudnya kayak gini ya. Lu di mall, tiba-tiba ada yang minta foto sama lu, gitu kan kadang-kadang nyenengin kan? Gitu. Atau banyak. ada yang tadinya orang nggak pernah mau ngobrol sama lu, terus bisa tiba-tiba jadi ngobrol sama lu, gitu. Orang-orang yang istilahnya tiba-tiba nongol gitu kan, ada. Iya, itu menyenangkan buat lu? Suka lah, kan itu ketemu teman dengan orang baru. Banyak kok orang yang mau beli bunga cuma buat ketemu aku, jadi gitu. Oke. Jadi tapi yang paling lu seneng dari apa yang terjadi sekarang adalah lu makin banyak ketemu orang, terus lu ke tempat-tempat yang lu nggak pernah lu sangka kan? Iya. Mungkin ya. Nggak nyangka lah, nggak bisa diprediksi kayak gitu kan, tiba-tiba aja kayak gitu. Satu hal yang gue lihat dari lu nih ya mungkin netizen nggak setuju sama gue nih. Tapi kalau menurut gue lu punya bakat showmanship tuh, lu bakat di dunia TV, di dunia entertainment tuh lu ada bakatnya kayaknya. Ada bakatnya ya. Berani, nggak ada groginya. Dari pertama tuh lu nggak ada groginya? Enggak sih, karena gue nggak ngerasa salah gitu loh. Kecuali kalau gue ngerasa salah mungkin gue grogi. Oke. Takut apa ya? Ya nggak tahu. Takut. Kan lu berantem sama orang. Awal yang gue takut cuma satu. Pas awal gue masuk TV, saat gue masuk ke sosmed kayak gitu, gue takut customer gue kaget liat gue. Jadi gue broadcast, jadi gue ngomongin satu-satu. Maaf ya, jadi gue kali ini mau jadi YouTuber, kan lagi pandemi, lagi mau cari tambahan. Gue jelasin satu-satu dan mereka paham, mereka support. Jadi makanya gue makin berani. Oke. Jadi lu nggak ada takut kayak istilahnya jadi punya musuh misalnya? Ya kan gue nggak bikin salah. Gue nggak pernah mulai duluan. Atau netizen yang berbuat di luar normal? Gue rasa nggak ada netizen yang berpikiran seperti itu, karena gue juga nggak berpikiran seperti itu gitu. Tujuan gue untuk menghibur, positif, dan gue yakin netizen juga lama-lama akan sadar. Oke, jadi nggak ada yang berbuat, menurut lu nggak feeling, ya kan kita khawatir adalah ya, pasti kan misalnya ada yang mulai gila, sebel banget sama lu sampai ngapain kita nggak tahu kan, lu misalnya lu kan berbentrok dengan, bukan bentrok ya, maksudnya ada sedikit istilahnya balas-balasan sama artis-artis yang top-top juga, yang punya fanbase kuat juga, mungkin yang akhirnya jadi sebel banget sama lu sampai gimana gitu, nggak ada? So far nih aman? Jadi udah banyak yang hujat aku sih, jadi aku nggak bisa bedain nih dari fanbase mana apa dari yang hujat aku, jadi gue nggak tahu ya. Jadi sama aja sih. Dihujat tuh susah loh. Nggak gampang, kira gampang, susah. Kan gue udah bilang, gue pernah bikin di video TikTok gue, kira gampang dihujat. Jadi kalau ada netizen yang nanya, bangga, kok terkena karena hujatan, kok bangga? Ya bangga lah. Okay. Ini beneran nih? Lu nggak pernah di malam atau kayak mikir waktu lu sendiri gitu? Karena di kehidupan aslinya, di kehidupan nyatanya ya nggak ada ruginya di gua, untung. Oke. Lu nggak pernah sedih gitu ngelihat netizen gini? Enggak sih. Nggak pernah efek lu dalam hal apapun? Di Korea tuh sampai bunuh diri lu? Masa sih? Kan banyak tuh yang sampai bunuh diri gara-gara sosmed, gara-gara dibully. Gara-gara dihujat. Berarti mereka harus belajar sama gue. Gue buka privat kali ya. Privat, 5 hujatan dengan ikhlas. Gimana caranya dibully dan dihujat gitu? Minum tulus. Minum tulus biar ikhlas. Minum tulus biar ikhlas. Nah, sekarang gue pengen ke keluarga lu ya. Karena kan lu pasti paling dekat sama mereka. Iya, dekat. Terus respon mereka gimana tuh? Kalau gue jadi bokap lu sih gue udah geleng-geleng kepala kali ya. Ya mereka awalnya kaget, syok. Karena mereka kaget kan. Terus gitu aku udah bilang, lu kalau Mama, Papi kalau nggak kuat jangan bacain komen. Terus gitu, mereka iya aja. Karena mereka tahu aku kan aslinya nggak gitu. Ya udah mamer gituan, lucu-lucuan nggak apa-apa. Yang penting lu jangan mamer beneran. Mereka ngeliat? Khawatir, ngeliat. Terus mereka baca komen juga? Sekarang aku udah bilang nggak usah baca. Oke. Dan lu nggak ada planning buat matiin tuh komen ya? Enggak lah. Kan banyak juga yang selebriti yang matiin komen. Aku terima hujatan, aku open hujatan. Aku seneng. Diterima 24 jam? Diterima 24 jam, kali 7. Itu lu bacain semua? Bacain. Semua? Banyak kok yang aku bacain, kan kamu lihat kan, kalau kamu lihat TikTok aku bacain hujatannya. Okay. Justru itu semua konten aku, idenya tuh dari hujatan. Iya. Sumber inspirasi ya? Sumber inspirasi dan membawa berkah buat aku. Oke, nah sekarang ini sedikit lebih serius ya. Kan banyak orang yang juga nyaranin lu kalau bikin konten yang positif dong, yang membawa aura positif dong. Oke. Dan ini juga termasuk gue sih. Gue pengen bikin konten
atau bikin sesuatu yang bagus, yang positif, memberi impact positif ke orang-orang. Lu bikin konten, impact-nya banyak yang menghujat, menimbulkan kemarahan, apa segala macam. Nah, tanggapan lu gimana tuh? Kan lu pasti pengen dong menampilkan sesuatu yang baik. Semua orang pasti pengen menampilkan sesuatu yang baik gitu. Tapi menurut gue konten gue positif. Positif. Konten gue tuh dengan adanya konten gue menghibur masyarakat yang tadinya nggak ada kerjaan, mereka ada kerjaan jadi ngehujat gue. Positif lah. Terus dari gitu gue juga kalau ngomong ya di bagian mananya coba gue negatif. Gue mamer, yang gue pamer, ngomong gue pamer itu negatif. Nah saat lu upload sesuatu ke sosmed itu kan mamer, bedanya gue ngomong aja. That's a good point. Iya kan? Iya, gue juga suka mamer sih. Ya makanya gue upload. Iya. Dan gue pamer apa? Lu secara Barang jualan gue. Lu verbal dan lebih berani gitu kali ya? Gue rasa karena sesuatu yang beda aja. Karena mereka belum kenal gue dan saat gue muncul mereka bingung, dia siapa? Karena banyak banget orang-orang yang ngomongnya bahkan lebih parah. Yang di publik gitu, banyak kan yang lebih parah ngomongnya. Dan mereka udah biasa karena mereka udah kenal sama tuh orang. Oke. Kalau gue mungkin mereka baru, jadi netizen bilang siapa lu gitu. Kok kayak gitu. Jadi secara benar-benar dari hati nurani lu bener, tulus, bahwa lu nggak ada masalah dengan hati nurani lu dalam melakukan semua konten-konten lu itu? Enggak, konten gue positif. Dari yang gue lakukan sampai impact-nya pun bagus. Gue bisa menghidupi karyawan gue, segala macam bagus dong. Jadi tambahan buat mereka, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu menurut gue juga karya loh. Oke. Iya kan? Ya, itu gue mesti nanya itu karena kadang-kadang yang paling bagus kan antara hati nurani dengan tindakan sama, ya kan? Yang sering terjadi kan hati nurani dengan tindakan beda. Jadi hati nurani bilang jangan lakuin kayak gitu, tapi lu nggak lakuin itu terus mulu gitu. Walaupun itu bertentangan dengan hati nurani lu. Dalam hal ini enggak ya, lu masih merasa bahwa secara kompas moral apa yang lu lakukan ini menurut lu masih sesuai dengan hati nurani lu gitu? Enggak, gue bahagia kayak gitu. Masih sesuai lah. Gue nggak akan melakukan sesuatu yang gue nggak suka. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin duit ya, bisnis. Omset naik nggak? Naik. Omset lu berapa sebelumnya menjadi berapa sekarang? Tadinya itu kan lagi pandemi ya, parah banget pandemi yang bulan awal tuh bulan apa tuh? Maret. Bulan Maret ya? April. Bulan Maret, April. Itu parah-parah banget. Jadi semua orderan di cancel karena mereka lagi takut-takutnya. Takut-takutnya walaupun takut-takutnya mereka nggak mau pegang barang lah, nggak mau terima barang, iya kan? Ada kan gitu. Sama tuh gue juga begitu. Iya, nggak mau terima barang. Awal-awal kita gitu kan, yang masih cuma 1 orang 2 orang kena, nggak boleh ini itu semua orderan di cancel karena mereka nggak mau terima barang. Kantor tutup karena sebagian besar orderanku tuh semua kantor. Kantor tutup. Biasa kan orderan aku tuh kantor, restoran. Itu yang paling banyak, paling gede, kantor, restoran. Jadi setiap hari aku gantiin bunganya mereka segala macam. Itu yang kontrak. Nah itu tutup semuanya dan mereka juga mau gimana kita tagih-tagih juga nggak mungkin kan, kasihan juga kan. Dan sementara bunga udah kita pesen semuanya, mau kita cancel dari orang sananya juga kasihan juga kan. Jadi ya bener-bener parah. Iya, corona emang bikin susah semua orang lah ya pasti ya. Pasti yang sulit, masa-masa yang sulit. Dan begitu lu viral di sosmed? Orderan ya kembali ada tiap hari. Jadi pas tiap hari pasti ada orderan kayak gitu. Naiknya berapa persen lah gitu kira-kira? Naiknya misalnya sebelumnya 100, sekarang jadi berapa gitu? Bisa dibilang dari tadi 100 jadi 150 mah ada. Naik 50%? 50%. Oke, berarti orang yang hujatan membawa berkat, bener hujatan ya? membawa berkat. Terima kasih netizen udah hujat aku. Hujatanmu semangatku. Justru yang kayak customer aku yang tadinya udah lama nggak beli, jadi WA aku nanya, gimana kabar lu nggak apa-apa dihujat gitu. Jadi ingat, jadi beli. Secara bisnis jadi makin bagus, omset bagus, ya? Buka pintu makin banyak nggak? Iya, aku bikin kaos hujatan netizen. Jadi aku kan dihujat cadel tuh, yang rasanya error banget. Aku bikin tuh kaos error. Kan aku bikin. Contohnya apa? Tulisannya? Rasanya error banget. Oh gitu. Aku jual lagi ke netizen. Ntar gue beli ya. Coba ya, gue kirimin. Gue dulu cadel loh. Cadel ya? Cadel sampai gue umur 21, umur 22. Terus gue latihan sendiri gara-gara suka ini kan malu ngomong sama klien segala macam gitu. Gue coba latihan sendiri, lama-lama bisa siapa tuh bisa. Bisa. Enggak, gue mau cadel aja. Terus kan lu ketemu orang-orang yang belum pernah ketemu sebelumnya, Raffi Ahmad, lu ketemu sama Uya Kuya gitu-gitu. Banyak peluang-peluang baru nggak tuh? Mungkin kayak TV ngundang lu untuk bikin show atau apa segala macam gitu. Kok Raffi sebelumnya customer bunga.
udah pernah ketemu customer bunga soalnya. Oke. Terus ya banyak dipanggil ke acara mereka. Oke. Collab gitu-gitu. Oke. Bisnis-bisnis baru juga banyak yang Bisnis buka. baru belum. Belum. Endorsan? Endorsan ada. Meningkat? Meningkat. Jauh lah dibanding dulu orang kagak doang nggak laku. Ngoceh-ngoceh lebih laku. Oke, jadi secara positif impact ya, hujatan buah berkat ya. Iya, cuman gue juga nggak menyarankan ini untuk ditiru. Karena sebuah mau niru, banyak banget yang niru soalnya kan. Mungkin Kayak gitu. otaknya mesti sengklek dulu baru bisa niru Iya, kali ya. iya, banyak banget yang niru. Soalnya kalau misalnya kayak gue gitu, gue udah mati duluan gitu. Karena sebelum lu ngakuin itu harus yakin sama apa yang lu punya. Kayak gue yakin sama customer gue nggak mungkin lari. Iya, karena customer gue semuanya, yang customer gede gue semuanya kenal. Dan semuanya mereka ngerti. Dan kenal gue secara pribadi, dan mereka tahu, dan mereka support. Mungkin kalau misalkan gue nggak kenal sama semua customer gue nggak kuat, amsyong loh. Amsyong bener. Gue nggak mau beli bunga sama tuh dia lah. Iya, Pusing bentar gue kena hujat juga. Iya, parah. Dengan adanya dibilang apa, penipuan, yang baca nggak? Tahu. Iya, penipuan dan terus utang segala macem. Kalau misalnya mereka nggak kenal gimana? Tapi sih aku bersyukur sih mereka post tentang penipuan kayak gitu segala macem. Jadi bikin toko aku makin rame, orang makin penasaran. Ya gue sih juga sama kayak lu juga. Gue waktu mulai bukan sama lu. Gue dulu ya waktu mulai bikin YouTube apa segala macam, gue rada ragu sih sebenarnya. Maksud gue Gitu. gila, gue kelakuan gue masih kayak gini, utang masih banyak. Diungkit utang, ya nggak masalah. Utang emang kenapa banyak kok? Ini kita pengusaha bro, pengusaha utang wajar. Yang penting ada itikat cicil. Iya. Nah, terus gue pengen ngomongin ini nih, cowok makin banyak nggak? Cowok ada, Makin banyak yang deketin? Makin banyak? lumayan. Jadi cowok-cowok malah justru dia nggak pengaruh sama lu dihujat kiri kanan gitu? Karena mereka tahu aku nyatanya nggak gitu. Justru jadi kalau orang tahu aku nyatanya nggak gitu, lihat aku begitu, jadi lucu kan. Paling nanya lu oke. Ya awalnya dari nanyain kabar. Jadi cowok-cowok yang dulu nanyain kabar, gimana kabar lu, nggak apa-apa, digituin. Oke. Kayak gitu. Seneng juga dong? Ya seneng juga, ya lucu, jadi lucu. Udah ada yang dekat sekarang? Deket biasa ada. Oke, tapi belum ada yang apa? Serius. Belum ada yang. Belum. Dan kalau orang yang udah kenal lu, udah pernah jalanin hidup sama lu, berteman atau apa segala macam, kan mungkin ngelihat lu kayak gini buat hiburan. Hiburan. Tapi kalau cowok-cowok yang baru ngelihat lu gini, apa dia ngeliat lu kayak orang sakit jiwa gitu? Nggak masalah sih. Nggak masalah? Nggak masalah. Karena aku yakin ya kalau orang yang pintar, orang yang positif akan ngeliat itu dengan positif. Dan gue kan cari cowoknya yang positif. Gue nggak cari cowok bego. Masa itu cowok bego banget? Keluarganya gimana? Keluarga ya. Misalnya ya, ada orang ganteng, baik, lucu, punya uang dari keluarga yang berada, yang bibit-bibitnya bagus deh. Terus mertuanya ngelihat lu begini gimana coba? Ya kalau belum kejadian sekarang, tapi mereka harus terima dong. Karena di sisi positifnya gue ya ada. Gue di sini lagi berjuang untuk karyawan gue, segala macam kan. Bagus gue begini. Kan gue terkenalnya bukan karena narkoba, bukan jual diri, ya kan? Jadi ya menurut gue ya, gue kayak gini ya, gue cukup bangga. Gue bisa menghidupi karyawan gue sampai sekarang, bisa bikin mama papi senang. Toh yang lu lakukan ya memang buat kebaikan, iya, untuk kebaikan. Jadi makanya kenapa gue selalu bilang konten gue positif, dan gue yakin itu karena impact-nya positif di semua orang sekeliling gue. Terus setelah melihat dunia selebriti, dunia artis, dunia TV gitu, kalau pengen punya pacar mendingan yang artis-artisan atau yang pengusaha lah. Pengusaha. Nyari gadun ya? Jangan nyari gadun. Ini gadun. Ini artis ya, pengusaha aja. Oh gitu. Artis-artis ada yang deketin lu nggak? Enggak. Aku lagi cari cowok yang nggak main sosmed. Oh gitu? Lagi cari cowok yang nggak main sosmed. Soalnya kalau di tag, dia kena hujat juga ya? Soalnya ada kayak kemarin temen gue, mantanku juga bilang, jangan biang-biang gak punya pacaran. Aku dihujat. Kayak cici aku bilang, Nis, lu jangan tag-tag dulu ya Nis, kita sebagai keluarga belum siap dihujat ya. Lu aja gak apa-apa, kita dukung. Kita support dari belakang. Oke. Ada artis yang deketin lu gak? Enggak. Nggak ada? Yang nge-DM lu? DM ada teman. Oh enggak, artis-artis yang nge-DM lu, hai. Teman, pasti cari teman. Vicky Prasetyo nge-DM lu? Kayaknya emak gue di DM sama Vicky Prasetyo juga. Mau juga ya? Bagus dong, berarti friendly. Oke, jadi so far mesti gue cek bentar deh. Tapi so far in terms of relationship lu nggak ada
nggak merasa ini akan impact your future relationship with someone gitu-gitu nggak? Kalau untuk saat ini ya, sekali lagi harusnya mereka semua ngerti karena corona adalah masa-masa yang sulit buat semuanya. Jadi selama kita bisa menghasilkan tambahan dengan hal yang wajar dan tidak melanggar hukum, aku rasa sudah waktunya dilakukan deh. Iya nggak sih buat tambahan? Parah kan corona ini? Ya gue juga dulu sebenarnya, sekarang gue dibilang pansos, tapi kalau dulu gue bener-bener anti tampil di depan. Gitu. Jadi dulu itu di belakang layar. Belakang layar aja gue malas ntar apa orang makin ini gue nggak gitu kepengen lah intinya gitu. Tapi ya karena sama kayak lu, karena iya bener kan. COVID terus kita nggak kuat bayar brand ambassador. Ya udah. Jadi mesti ada face of the brand kalau di sini. Iya, Wajah dari merek ini siapa. Jadi walaupun wajah gue rada-rada penyok-penyok dikit, gue pikir ya udahlah. Yang penting berani kan. Ya memberanikan diri. Gue nggak seberani lu. Dan menurut gue cukup sukses. Ya moga-moga. Tapi gue nggak terus terang mentalnya gue ngeliat lu kaget. Karena gue pikir dulu aja gue orang pada kaget. Iya, gue dulu masuk istilahnya kan kayak testing the water gitu kan, kakinya masuk dikit Jangan gitu. Nah, kalau nyemplung harus nyemplung nah, sekalian. Kalau gila sekalian. Karena udah tanggung, gue udah dihujat satu negara. Yeah. Jangan sampai lu nggak jadi apa-apa. Okay. Menurut gue lu bener-bener angin segar buat dunia Angin segar, kita. iya. Yang kadang-kadang penuh settingan atau intrik atau apa. Kalau lu kan membawa bener-bener apa adanya. Apa adanya ya benar kan. Jadi kalau yang baper ya udah nasib mereka lah ya. Bukan salah gue. Masih di follow juga ya. Masih di follow. Mending lu tanya deh, lu survei gitu ya di TikTok lu apa di mana gitu. Lu sebenarnya follow gue tuh lu suka sama gue apa enggak gitu. Iya, sampai gue tuh bikin jasa pansos. Gue bilang lu kalau mau lu kalau sampai gue juga ngerti ya, gue tuh juga baru kan di dunia ginian. Gue tuh bingung banget. Kenapa saat gue naik karena berantem, terus semua orang tuh pengen ngeberantemin lu. Dan saat gue ngebales mereka, tuh jadi masuk berita apa segala macem dan makin banyak itu yang cari ribut sama gue sengaja. Oke. Aneh kan dunia ini kan ya. Jasa pansos ya, ya terus gue bilang lu orang kok gue tulis di story lu orang kalau mau ribut sama gue ngomong aja bayar gue ntar gue ladenin. 15 juta gitu misalnya. Gue tulis 250 juta. Soalnya kan yang ngatain gue di IG tuh yang mamerin mobil ya segala macem kayak gitu ngatain. Ya gue katain balik kan, terus gue bilang kalau lu mau gue ladenin bayar lah mulai sekarang. Ya nggak sih? Jasa pansos tuh boleh juga sih. Kurang kerjaan kayak gue ladenin semuanya kan sekarang. Nah gue di next video gue akan ngundang 2 orang ya yang keren banget. Cucok, cowok-cowok. Jadi nanti lu bakal dikeroyok sama 3 laki-laki. Oke, boleh. Oke? Boleh. Thank you udah datang. Makasih diundang. Aku yang seneng banget. Aku It's juga been senang. fun. Ini benar-benar pembicaraan yang cukup menyenangkan. Seru ya. Kalau yang baper ya biarin nasib lu orang ya. Thank you Dennis. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kasih.